Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman mahasiswa. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anastasia, Dea, Dike, Krevando, dan Dio akan membawakan hasil analisis pemasaran di kandang farm dengan metode SWOT dan 4P. Pertama ada pendahuluan yang dibagi menjadi 3. Pertama ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana terukur yang dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan merek atau jasa guna menjangkau pelanggan. Yang kedua adalah metode analisis. Metode analisis yang kami gunakan untuk menganalisis strategi pemasaran agrowisata di kandang farm adalah SWOT. 3. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi strategi pemasaran yang diterapkan oleh Dekandang Amazing Farm, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasarannya. Gambaran umum destinasi agrowisata dari Dekandang Amazing Farm. Yang pertama, Dekandang Amazing Farm berlokasi di Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Yang kedua, daya tarik yang ditawarkan oleh Dekandang Amazing Farm yaitu wisata edukasi berbasis pertanian dan peternakan, greenhouse, interaksi langsung dengan hewan ternak, wahana rekreasi, dan peternakan sapi perah. Dan yang ketiga, target pasar yang dituju oleh Dekandang Amazing Farm yaitu wisatawan anak-anak dan komunitas pendidikan. Berikut analisis strategi pemasaran SWOT. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, strengths. Konsep wisata edukasi yang memadukan rekreasi menarik bagi banyak pengunjung. Daya tarik, aktivitas peternakan, pertanian, dan wahana rekreasi. Lokasi strategis, dekat Jakarta dan Bogor sehingga mudah diakses. Pemasaran digital, aktif di media sosial sehingga menjangkau banyak pengunjung. Yang kedua ada weakness, ketergantungan pengunjung kelompok. Jumlah pengunjung tidak stabil karena banyak kunjungan dari sekolah dan komunitas. Fasilitas perlu ditingkatkan, seperti musola yang terlalu kecil dan kurangnya oleh-oleh khas. Yang ketiga ada opportunities, meningkatnya minat wisata edukasi pertanian, memanfaatkan dukungan program pemerintah untuk mengembangkan fasilitas dan promosi. Potensi ekspansi pasar menjangkau wisatawan di luar Jabodetabek. Kemudian yang terakhir ada threats. Banyaknya persaingan destinasi wisata edukasi di Jabodetabek, pengunjung hanya ramai saat akhir pekan dan liburan. Lalu di hari biasa akan sepi. Kemacetan dan polusi suara mengganggu dan menjadi keluhan masyarakat. Nah, di sini saya akan memaparkan evaluasi strategi pemasaran Dekandang Farm menggunakan konsep 4P, yaitu Product, Price, Place, dan Promotion. Nah, yang pertama itu produk. Dekandang Farm menggabungkan sektor pertanian dengan sektor edukasi mengenai sapi perah. Nah, hal ini berarti bahwa Dekandang Farm ini selain menyediakan produk hasil peternakan dan pertanian, Dekandang Farm juga menawarkan pengalaman edukatif bagi pengunjung, yaitu pembelajaran mengenai perawatan dan pemanfaatan sapi perah. Lalu yang kedua ada price. Price ini strategi harga yang diterapkan oleh Dekandang Farm itu adalah time-based pricing, yaitu mereka menerapkan harga, tiket, dan layanan itu bervariasi tergantung pada waktu tertentu atau waktu di mana pengunjung itu datang. Misalkan itu ada pada weekdays, weekend, lalu ada hari libur, dan lain-lainnya. Nah, dengan penerapan harga yang seperti ini, itu bertujuan untuk meningkatkan keuntungan atau bisa disebut sebagai mengoptimalkan keuntungan dan meningkatkan kunjungan pada waktu-waktu yang strategis. Lalu untuk selanjutnya itu ada place. Nah, untuk place ini sendiri itu dapat diartikan sebagai tempat dan distribusi. Nah, itu untuk memastikan aksesibilitas dan kemudahan bagi pelanggan. Dekandang Farm memanfaatkan berbagai platform digital, diantaranya membuat website serta akun media sosial
sebagai sarana pemasaran dan informasi. Jika pengunjung membutuhkan informasi mengenai paket wisata, lalu mengenai kegiatan-kegiatan yang ada, itu mereka dapat mengunjungi media sosial dari The Kandang Farm. Lalu yang kedua itu ada titik lokasi yang terdaftar di Google Maps, sehingga memudahkan pengunjung untuk menjangkau The Kandang Farm tanpa perlu bersusah payah untuk bertanya dan segala macam jalannya. Lalu untuk selanjutnya itu ada promotion. Nah, dari si promotion ini, The Kandang Farm menggunakan media sosial. Seperti yang saya sebutkan tadi, khususnya Instagram, itu sebagai platform utama. Nah, The Kandang Farm ini melakukan promosi dari Instagram dengan cara mereka itu memposting paket-paket wisata yang ada, lalu kegiatan-kegiatan yang ada di The Kandang Farm, sehingga dapat dikatakan hal yang mereka lakukan itu bisa lebih menarik pengunjung untuk berkunjung ke The Kandang Farm. Dan jika ada orang yang ingin mengunjungi The Kandang Farm itu sudah memiliki gambaran bagaimana sih kegiatan yang ada di The Kandang Farm itu. Nah, dengan penerapan strategi 4P ini, diharapkan bahwa The Kandang Farm ini dapat meningkatkan daya tarik wisata bagi pengunjung, lalu dapat memperkuat citra mereka sebagai destinasi yang memadukan antara pertanian dan peternakan. Dari hasil analisis SWOT dan juga analisis 4P, kami dapat menyimpulkan bahwa The Kandang Farm ini memiliki beberapa keunggulan utama. Di antaranya yaitu konsep wisatanya itu edukatif dan lokasinya yang strategis dan juga pemasarannya berbasis digital. Kemudian di balik keunggulan tersebut ada beberapa kelemahannya juga. Di antaranya itu agrowisata ini cenderung ketergantungan pada kunjungan perkelompok. Kemudian fasilitasnya itu masih perlu ditingkatkan lagi. Kemudian kurangnya produk oleh-oleh dari The Kandang Farm itu sendiri. Kemudian untuk strategi pemasaran yang direkomendasikan dari kelompok kami berdasarkan analisis SWOT dan juga analisis 4P, kami merekomendasikan inovasi pemasaran digital, yaitu integrasi reservasi online dalam sosial media. Contohnya, selain menerapkan aplikasi seperti TikTok sebagai promosi atau pemasaran digital, pengelola dapat menyertakan link atau tautan reservasi online pada konten mereka tersebut. Hal ini memudahkan para pengunjung untuk melakukan pemesanan tiket. Yang kedua, pengelola fokus pada peningkatan pengalaman pengunjung dan juga kualitas program edukasi. Yang ketiga, manajemennya yang lebih efektif, harus lebih efektif dalam operasional sumber daya. Yang keempat itu adaptasinya dengan tren pasar dan juga kebutuhan pengunjung. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Sekian dan terima kasih.